Zaman sekarang ini kita dituntut untuk selalu energik dan memiliki mobilitas yang tinggi, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Benar sekali Nadia, kalau di luar ruangan kita pasti terpapar dengan radikal bebas yang berdampak sel-sel kulit kita kena gangguan. Pastinya, makanya kamu pasti sering merawat kulit ya Kalista? Iya dong, selain kulit, olahraga juga banyak positifnya loh. Benar banget Kalista, makanya saya biasanya aktif sekali berolahraga mulai dari yoga, berenang, hingga boxing. Wow, keren banget. Pemirsa ingin kulitnya sehat dan terawat? Coba saja ikuti saran seperti tayangan berikut ini. Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang membungkus otot serta pembuluh darah. Seperti halnya organ tubuh lainnya, kulit pun membutuhkan perawatan dan perlindungan. Polusi dapat meningkatkan kadar radikal bebas dalam tubuh melalui kulit, dan kondisi tersebut dapat menimbulkan kerusakan jaringan, penuaan, hingga penyakit. Inilah beberapa kiat yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Kita bisa lakukan dengan pelembab, gunakan moisturizer setiap kali habis mencuci wajah, karena moisturizer juga jadi pelindung, ya, jadi pelindung antara dunia luar sama tubuh kita. Jadi supaya kotoran, radikal bebas dan itu semua tidak langsung kontak dengan kulit kita, tapi ada lapisan yang melindungi, yaitu si moisturizer ini. Kemudian juga kita biasakan ya untuk selalu menggunakan tabir surya setiap kali kita akan beraktivitas, ya, baik di luar ruangan. Kadang-kadang rekomendasi yang terbaru pun dalam ruangan kita harus pakai, karena orang-orang yang bekerja dalam ruangan banyak kontak dengan layar komputer, ya, kemudian layar HP, itu juga ada radiasi ultravioletnya. Anda juga dapat mengkonsumsi nutrisi dan vitamin yang mengandung antioksidan yang terdapat pada vitamin A, C, dan E. Antioksidan yang Anda konsumsi dapat memperbaiki sel-sel tubuh Anda akibat paparan radikal bebas. Imbangi juga dengan olahraga teratur 30 menit setiap harinya. Dokter Melia, saya ingin tanya nih dokter, bagaimana sih sebetulnya cara merawat kulit agar tetap baik dan tetap lembab? Iya betul, kalau perawatan kulit kita awali dari perawatan kulit dasar ya sehari-hari. Diawali dengan pembersihan wajah yang baik. Jadi wajah terus dibersihkan karena setiap hari kan terpapar sama zat-zat yang dari luar. Jadi kita harus bersihkan secara rutin. Nah segera setelah dibersihkan, ada baiknya kita pakai moisturizer, ya, pelembab. Nah, tadi untuk supaya dari luar juga nggak langsung kontak sama sel kulit kita. Nah dan berikutnya lagi yang tidak boleh dilupakan nih penting sekali ya, kita harus pakai tabir surya. Kalau bisa moisturizernya juga yang ada SPF-nya, nah itu akan lebih baik gitu untuk melindungi kita dari sinar matahari tentunya, selain juga efeknya melembabkan untuk kulit kita. Jadi cukup dengan perawatan kulit dasar sebenarnya kita sudah bisa lebih terlindungi kulit kita. SPF yang bagus tuh seberapa sih dok? Ada yang 15, 20, sampai 50 saya lihat di toko-toko apotek. Kalau dari perhimpunan sih ada rekomendasi ya, biasanya kita merekomendasikan untuk menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 30, terutama untuk mereka yang banyak aktivitas di luar ruangan. Ya, SPF 30, kemudian pilih yang broad spectrum, ya, broad spectrum, kemudian juga kalau bisa yang water resistance. Itu akan bertahan lebih lama, lebih long lasting dan akan lebih melindungi tentunya untuk kulit kita. Oke, sekarang kalau nanya nutrisi dok, nutrisi apa sih yang bagus buat kulit kita dan makanan apa saja yang harus dikurangin dan harus ditambah supaya kita kulitnya sehat, rawat? Oke, kalau kita untuk makanan biasanya seperti secara umum kita pasti merekomendasikan untuk diet yang seimbang ya, diet seimbang dan cukup bervariasi. Jadi jangan makanan itu aja gitu. Akhirnya vitamin atau mineral yang kita harapkan mungkin tidak tercakup dalam makanan yang kita makan yang itu saja. Tapi kalau kita makan makanan yang bervariasi, ya dengan demikian kebutuhan vitamin, mineral ya itu akan terpenuhi. Jadi memang sebaiknya dietnya baik, sehat, seimbang dan bervariasi. Ya, untuk makanan tertentu mungkin memang ada beberapa jenis makanan yang kita tidak rekomendasikan karena menurut penelitian katanya bikin gampang keriput. Contohnya mentega, margarin, susu, gula yang manis-manis ya, atau bahkan kayak soft drink yang sering kita minum ya. Nah itu memang tidak dianjurkan karena terbukti memang mempercepat terjadinya penuaan. Dokter, kembali lagi nih dok ke awal. Tadi kan dokter berbicara mengenai fungsi kulit. Nah kalau kita seperti kita tahu pada kulit itu kan ada tingkat keasaman kulit ya dokter. Betul. Ya, atau pH kulit. Itu sebenarnya apa sih dok kalau pH kulit itu sendiri? Ya, kalau kita bicara mengenai pH kulit atau keasaman kulit itu sebenarnya kita bicara jadi fungsi sawar kulit ya. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi sejauh mana kulit kita tuh bisa punya pertahanan.
Ya, jadi si asam ini ada fungsinya. Kenapa kulit kita cenderung asam? pH-nya di antara 4 sampai 6. Nah, itu gunanya adalah supaya mikroba-mikroba atau mikroorganisme yang tidak baik itu tidak bisa dengan mudah untuk penetrasi masuk ke dalam untuk bisa bikin suatu penyakit gitu. Oke, jadinya supaya menangkal dari virus atau bakteri Betul. yang menyerang kulit ya, Ya, Dok ya. Seperti apa ya. sih penyakit-penyakit yang sering terjadi di kulit, Dok? Ya, kalau penyakit yang sering terjadi di kulit, terutama yang terkait dengan ini ya, dengan gangguan fungsi sawar ya. Jadi biasanya tuh kulitnya jadi kering. Kalau sudah kering, yang paling gampang jadi eksim nanti berikutnya. Jadi suka merah-merah, gampang gatel. Ya, itu yang paling sering nih yang sekarang. Ya, karena gangguan di fungsi sawarnya, jadi lebih gampang terjadi eksim. Jika sudah terjadi kerusakan kulit, Dok, apa yang harus dilakukan untuk pasiennya? Dan untuk mencegahnya supaya tidak terjadi lagi tuh seperti apa, Dok? Iya. Kalau untuk penanganan tergantung beratnya. Kalau masih ringan ya kita perbaikin aja fungsi sawarnya. Kita kasih pelembab yang baik ya dengan frekuensi yang kita tingkatkan. Mudah-mudahan peradangannya akan lebih baik. Tapi memang kalau peradangan sudah sangat jelas sekali mungkin harus datang ke dokter untuk diberikan obat oles yang bersifat anti radang ya untuk meredakan peradangan yang terjadi. Dan membicarakan pencegahan ya kita kembali lagi fungsi sawarnya kita perbaikin, kita berikan suplementasi pelembab supaya kulitnya lebih tahan jadinya. Tadi kan dokter bilang berarti kita harus berobat ke dokter ya dokter ya. Iya. Nah saat ini kan di internet ataupun di pasaran itu banyak sekali kan dijual produk perawatan kulit. Lalu sekarang banyak sekali dokter klinik-klinik kecantikan. Nah itu sebenarnya kita sebagai konsumen bagaimana sih dok tipsnya untuk memilih dokter atau klinik tertentu agar kita tuh tahu itu sudah teruji klinis. Oke, jadi gini kalau kita bicara mengenai banyak banget ya dengan gempuran berbagai jenis treatment yang tersedia saat ini. Nah, masyarakat tuh harus jadi masyarakat yang jadi konsumen yang lebih cerdas. Ya, yang paling pertama harus ekspektasinya harus real dulu gitu. Jangan berlebihan dulu gitu. Jangan mukanya pengen cantiknya wah banget yang kayak di Hollywood misalnya kalau memang dasarnya nggak seperti itu Mungkin gitu bisa kan misalnya. operasi plastik aja ya, Nah, Dok, ya, itu bukan kan jadi dengan beda perawatan lagi gitu kulit ya. Kemudian yang berikutnya lagi mungkin yang penting sekali memang harus cerdas. Jadi harus pilih individu ya yang kompeten. Jadi jangan sembarangan mengerjakan tindakan-tindakan medis gitu ya. Jadi pilih individu yang kompeten di mana biasanya individu ini akan dalam arti dokter ya biasanya ya dokter yang cukup kompeten karena kami memang dituntut untuk selalu melakukan tindakan atau memilih treatment yang sifatnya evidence based sudah teruji secara klinis dan medis. Demikian. Jadi masyarakatnya kita kembalikan ya karena memang di era keterbukaan ini semua tersedia dengan sangat mudah untuk masyarakat. Oh iya dong, tadi saya bicara dengan sunscreen ya dok ya. Nah, bagaimana cara mengoleskan sunscreen itu? Kapan tepatnya ya supaya sunscreen itu bekerja optimal di kulit kita? Dan misalnya kita harus milih nih, moisturizer atau sunscreen dengan SPF, mana yang lebih bisa melindungi kita dari radikal bebas? Oke, sebenarnya keduanya juga punya efek untuk melindungi dari radikal bebas ya, tergantung di mana kondisi kulitnya, bagaimana kondisi ekonominya, misalnya kayak gitu kan ya. Kalau mau milih yang dokter saya mau pakai moisturizer ada SPF-nya boleh nggak? Ya boleh silakan. Dokter saya mau moisturizer-nya sendiri, mau SPF-nya sendiri boleh juga silakan gitu ya. Itu semua kembalikan lagi ke pasiennya. Tapi memang timing untuk kapan kita memakai tabir surya itu ya paling penting adalah 15 sampai 30 menit sebelum kita mulai terpapar dengan matahari sudah harus mulai digunakan. Oke, jadi 15 sampai 30 menit sebelum kita terpapar sinar matahari. Iya, itu udah harus dipakai. Dan yang lebih penting lagi reaplikasinya. Aplikasikan ulang karena seiring dengan waktu, seiring dengan aktivitas kita berkeringat dan sebagainya, itu efek proteksinya pasti akan semakin menurun. Jadi kita harus reaplikasikan ulang sekitar 3 sampai 4 jam sekali kalau kita banyak di luar ruangan. Oh, reaplikasi 4 sampai 5 jam sekali ya dok 3 ya? sampai 4 jam lah ya kurang lebih seperti itu. Ya. Menarik sekali ya dokter kalau sudah berbicara soal kulit memang nggak ada habisnya. Dokter Melia setelah segmen yang satu ini kami menunggu konklusi dari dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Metro Eye Care. Oh jadi tidur aja mesti pakai moisturizer dok? Ya, apalagi kalau setiap aktivitas jangan langsung tidur dulu tuh.